Pemirsa, isu-isu gender, kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan hari demi hari terus bergulir. Menanggapi hal tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII membentuk salah satu bagiannya, yakni Kopri atau Kops PMII Putri. Nah, Kopri ini pemirsa memiliki peran penting dalam kepemudaan, khususnya bagi kaum perempuan di tubuh PMII ini sendiri. Nah pemirsa, di Kota Kretek Kabupaten Kudus ini saya akan mendatangi kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan akan menanyakan perihal eksistensi Kopri dalam mengembangkan atau membahas isu-isu gender ini di kalangan PMII Putri ini sendiri pemirsa. Pasti seru pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruangan Bapak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Setelah kita sudah mengenal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kali ini saya akan bertanya ke Pak Iswahyudi terkait Kopri atau ini PMI-nya yang versi wanita begitu. Pak Iswahyudi, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salaman dulu ya. Sehat, alhamdulillah. Pak, ini terkait Kopri ini Pak. Iya. Bisa dijelaskan nih, Kopri ini sebenarnya apa ini Pak? Jadi KOP PMII Putri ini adalah kader-kader PMII yang perempuan Mas ya. Jadi memang supaya organisasi itu balance antara laki-laki dan perempuan, maka ini salah satu dari emansipasi ya. Apalagi PMII ini kan lahir besar dari kultur Nahdien ya, dari rahim PBNU. Jadi pemahaman mengenai emansipasi, kemudian gerakan emansipasi yang diwujudkan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan lebih optimal dengan kanal atau saluran dari KOPS PMII Putri ini, Kopri ya. Oke, mungkin sejauh mana Pak Kopri ini berperan dalam emansipasi wanita ini? Kalau secara nasional, KOPS PMII Putri ini kan sudah melahirkan tokoh-tokoh nasional yang hebat ya, seperti Ibu Hovifah yang sekarang jadi Gubernur Jawa Timur ya. Dan salah satu teman saya juga saya ingat waktu kuliah itu jadi kader dari KOPS PMII Putri, sekarang di DPR RI, namanya Anggia Ermarini itu. Jadi saya berpikir ini sebuah organisasi keputrian ya, PMII Putri yang berkontribusi positif terhadap pengkaderan khususnya untuk menyauti emansipasi, jangan sampai salah arah dan melawan kodrat itu. Oke, untuk kiprahnya sendiri Pak di Kabupaten Kudus, Kopri ini seperti apa Bapak memandang sebagai Kabid Kepemudaan ini? Saya memandang bahwa untuk proses pencerahan ya, artinya pemahaman intelektual di kalangan perempuan itu semakin meningkat dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh KOPS PMII Putri ini. Selain di NU sendiri kan ada IPNU, IPPNU, kemudian juga ini ada PMII, ada PMII Putri juga, ini sebagai balance, keseimbangan bagaimana supaya Islam di Indonesia yang moderat itu dibuktikan bahwa peran dari kaum perempuan itu tidak marginal. Perempuan di Kudus ini didominasi oleh yang bekerja di sektor industri rokok misalnya. Kalau menyuarakan dari beban ganda yang mereka emban, selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, tentu sangat bagus dan didengar oleh para pemangku kepentingan sehingga tepat itu pemberdayaannya di kalangan kaum perempuan. Artinya memang Kopri ini menjunjung isu-isu perempuan juga, tidak hanya isu-isu laki-laki yang harusnya diutamakan, tapi juga perempuannya begitu Pak. Betul, dan ini juga supaya untuk menetralisir pandangan yang masih kurang modern begitu tentang perempuan, bagaimana pemberdayaan perempuan itu juga sama pentingnya dengan pemberdayaan
pemuda secara umum ya. Jadi tidak kemudian kita dikotomikan antara yang putri dengan yang putra. Nah, ini kan sebuah tantangan zaman ya. Kalau kita melihat sekarang isu-isu gender itu sudah bergeser. Kalau dulu itu kan kalau putri diidentikan dengan peran-peran domestik, peran-peran publik dari kaum lelaki. Nah, kalau sekarang isunya bergeser ke keseimbangan. Bagaimana supaya eksistensi kaum perempuan itu tidak melampaui kodratnya begitu. Pak, ini saya tanya ke ranah dinas ini. Iya. Bagaimana komunikasi atau sinergitas ini antara dinas Disdikpora ini dengan Kopri itu sendiri? Kalau selama ini memang kita terbatas ya, terbatas di pendataan ya, baru kita data, belum kita berdayakan. Ya ini juga supaya nanti rencana kerja pemerintah daerah di bidang kepemudaan itu juga menyentuh isu-isu keseimbangan gender, kemudian juga partisipasi gender, dan juga bagaimana supaya seimbang antara pemuda-pemudi ini balance, bisa saling dikembangkan, diberdayakan. Itu memang saya berharap masukan-masukan dari organisasi-organisasi keputrian ya, seperti Kopri ini, seperti Kohati, seperti IPPNU dan sebagainya itu. Kalau kita tidak mendengar masukan itu, tentu kan nanti tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kita efektifkan program-programnya sehingga bisa efektif, efisien, dan di tengah keterbatasan pasca pandemi ini, kita berharap akselerasi program dari pemerintah itu bisa tepat sasaran, tepat guna, dan juga bisa kemudian bermanfaat yang optimal bagi masyarakat. Oke, Pak, ini terakhir ini pesan kepada para Kopri ini di Kabupaten Kudus ini. Saya berpesan, Kopri ini kan lahir besar di kalangan Nadiyin, dan di Kudus ini mayoritas juga kaum Nadiyin itu. Saya berharap bahwa di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum perempuan yang masih marginal, para buruh pabrik, kemudian juga para ibu rumah tangga yang pada hari ini mungkin terdampak pandemi itu, bisa kemudian disuarakan aspirasinya, disuarakan bagaimana kesulitannya, bagaimana kita ikut supaya meringankan lah meskipun sedikit beban-beban yang dialami di kalangan domestik ini, karena memang kaum perempuan ini yang paling terdampak pandemi, karena mereka adalah manajer rumah tangga, mereka juga punya peran ganda selain membesarkan anak, mengurus rumah tangga, ada yang masih juga bekerja. Peran-peran seperti itu perlu pemberdayaan, perlu pendampingan. Pihak-pihak yang terkait itu tentu karena masukannya ini dari organisasi non-pemerintah dianggap objektif dan bisa didengar, kemudian ditindaklanjuti. Oke. Saya berharap sekali terhadap KOPS PMII Putri ini bisa lebih eksis, lebih menyuarakan aspirasinya, terutama kepada kami bidang kepemudaan, sehingga bisa berjalan seiring sejalan dan optimal seperti PMII yang putra, bisa seimbang, tidak kemudian hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis. Oke, mungkin itu Pak Ismayudi. Saya mau melanjutkan perjalanan saya untuk menemui salah satu Kopri ini. Terima kasih. Memang saya pengen kenal lebih dekat gitu kepada Kopri. Salam kepada mereka, Mas. Terima kasih Pak Ismayudi. Selamat berjuang. Oke, terima kasih pemirsa. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol, perkenalan sedikit tentang Kopri ini di Kabupaten Kudus, dan setelah ini saya akan bertemu dengan salah satu perwakilan dari Kopri cabang Kudus. Ikuti terus perjalanan saya. Pemirsa, mengenal lebih dekat Kopri tentu kita tidak bisa hanya mendengar dari Kepala Bidang Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Kopri Cabang Kudus, yakni
Mbak Desti. Iya. Mbak Desti, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, ini sudah ada Mbak Desti dan saya akan bertanya-tanya lebih dalam terkait Kopri ini. Mbak Desti, bisa dijelaskan dulu Mbak Desti, Iya. ini soal Kopri ini mungkin masyarakat banyak yang belum tahu juga ini. Kopri Iya. ini apa Mbak? Oke, Kopri merupakan gerakan keperempuanan di mana di situ tidak hanya seorang laki-laki yang bisa untuk memposisikan dirinya di atas derajat wanita, tapi sebagai wanita kita juga harus bisa memperjuangkan hak dan kewajiban kita sebagai perempuan. Nah, di situ di Kopri sendiri kita bisa menggali informasi, menggali potensi, terus menggali minat dan bakat kita gitu. Biasanya kan banyak sekali laki-laki yang meremehkan halah, nanti ujung-ujungnya perempuan juga jadi ibu rumah tangga. Dapur gitu Ya gitu. Tapi semakin kita mendalami arti Kopri sendiri, kita tuh bisa menjadi lebih dari apa yang mereka pikirkan seperti itu. Nah, sangat miris sekali kalau misal ada kata-kata, oh ya, perempuan itu nggak punya potensi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, di situ dari lubuk hati saya yang paling dalam, oh masa iya sih gitu. Oke, dari situ kita bisa membuktikan, oh bahwa Kopri itu bisa gitu. Oke, sorry. Kopri ini Kops Kops perempuan putri. Oh, oke. Mbak, ini kalau dari Kudus sendiri ini, Ya. jumlah kadernya berapa ini Mbak? Kalau jumlah kader dari Kopri sendiri itu lebih dari 1.000. Wah, luar biasa ya. Oke. Antusias banget. Oke. Kalau untuk pengkaderannya seperti apa Mbak? Kalau pengkaderannya biasanya yang pertama itu melalui pendekatan. Jadi melalui pendekatan bagaimana cara kita memberitahu mereka, mengenalkan mereka apa sih Kopri itu, sehingga ketika mereka udah paham, mereka sudah melihat jelasnya, oh iya Kopri itu ternyata sangat mempunyai kualitas yang tinggi gitu. Jadi mereka ada suatu greget lah gitu untuk mengikutinya gitu. Dari jumlah itu mungkin terbagi apa kalau namanya komisariat atau apa? Oh iya, dari setiap cabang dari Kudus sendiri ada 2 cabang. Yang pertama ada 1 cabang, maaf. Untuk komisariatnya ada 2, Komisariat Sunan Kudus sama Sunan Muria. Nah, di dalam komisariat sendiri itu terbagi menjadi beberapa rayon. Misal di Sunan Muria ada 5 rayon, terus di Sunan Kudus ada 5 rayon juga, seperti itu. Oke, dan semuanya itu jumlahnya hampir merata Mbak? Iya. Oke, Mbak, untuk ini kita masuk ke apa sih yang didapat kalau iya. kita gabung Kopri? Iya, gitu. Yang kita dapatkan dari Kopri itu banyak, Mas. Untuk yang pertama, kita bisa memperoleh relasi. Jadi biasanya kan setiap kampus tuh dari berbagai macam daerah ya. Misal ada yang dari luar Jawa, ada yang luar kota, ada yang luar provinsi, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa mengetahui apa sih yang ada di dalam diri mereka. Biasanya kan setiap orang, setiap daerah tuh mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, di situ kita tahu, oh ya, misal di daerah Jambi keperempuanannya gerakannya seperti ini. Oh ya, misal di Kudus sendiri kayak gimana, seperti itu. Jadi selain itu kita juga dapat pengetahuan. Jadi apa yang belum kita dapat sebelumnya kita bisa dapat di sana. Oke, Gitu. luar biasa ini Mbak. Mbak, ini soal ini kan Kopri ini kan tentu isinya pemudi-pemudi semuanya, perempuan. Iya. Nah, gimana Mbak ini isu gender di dalam tubuh Kopri ini sendiri? Kalau isu gender di dalam tubuh Kopri sendiri itu, ya kita harus paham tupoksi kita masing-masing. Walaupun kita sebagai perempuan, kita juga harus bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan, seperti itu. Yaitu banyaknya remehan-remehan yang ada di telinga dari kanan kiri, oh perempuan nggak bisa. Nah, sehingga itu memunculkan greget dari perempuan itu sendiri untuk melakukan yang terbaik, seperti itu, Mas. Mungkin berarti selama ini ada remeh-remehan begitu? Iya, tentu. Apalagi kita di lingkungan yang penuh dengan masyarakat yang mungkin tidak tahu apa itu perempuan yang sesungguhnya, seperti itu. Oke. Kalau untuk keseharian mungkin Kopri ini kegiatannya apa aja? Iya, biasanya melakukan kajian-kajian tentang keperempuanan, terus yang kedua mengungkap tentang isu gender, misal ada suatu kekerasan seksual atau hanya biasanya sekedar dia lewat terus ada cowok yang sweet gitu. Nah, itu perlu kita kaji. Apa yang salah dari diri perempuan? Apakah di situ perempuannya yang salah atau laki-lakinya yang kurang pengetahuan, seperti itu. Kalau dari Kopri sendiri memandang dari pemudi-pemudi ini pemahaman isu gendernya seperti apa Mbak? Kalau pemahaman isu gender lumayan mereka bisa memahami, cuma ya perlu penerapan yang
sangat mendalam saja gitu. Oke. Untuk materi diskusi memang tidak jauh dari ini ya, isu gender. Iya. Oke. Mbak, dari Kopri sendiri Mbak, mungkin apa ya, adakah tantangan yang dirasakan Mbak sebagai Ketua Umum Kopri ini untuk pergerakan di Kabupaten Kudus? Iya, untuk kendala-kendala banyak sih Mas. Untuk kita sebagai wanita, apa-apa juga butuh laki-laki di sampingnya seperti itu. Tetapi kita juga di situ harus bersikeras untuk menjadi, oh ya, kita ini bisa. Dimanapun ada laki-laki atau tidak, kita harus mampu di situ. Ya mungkin apa ya, masih sangat sulit untuk kita berjalan, tetapi kita sudah berusaha. Alhamdulillah untuk saat ini Kopri sudah bisa menjadi jati diri Kopri sendiri. Gitu. Mbak, mungkin untuk kegiatan sendiri Mbak di Kopri ini setiap harinya ngapain aja ini? Iya, biasanya ada diskusi, terus setelah itu mengungkap kejadian-kejadian yang selama ini belum terpecahkan masalahnya seperti itu. Adanya pelecehan seksual bisa kita katakan seperti itu karena ketika perempuan melewati suatu jalan terus ada laki-laki, mereka sweet kayak gitu, cewek kayak gitu, itu namanya kekerasan seksual Mas. Jadi itu perlu dikaji khusus, apakah di situ perempuannya yang salah atau laki-lakinya yang memang perlu pengetahuan yang lebih luas gitu. Oke, luar biasa ya, sampai seperti hal itu masih masih dikaji terus menerus begitu ya Mbak. Iya. Oke Mbak, ini soal apa namanya Kopri ini sendiri, mengulang tadi soal banyak tantangan juga ini Mbak. Adakah pelatihan-pelatihan juga di tubuh Kopri ini Mbak? Iya, ada. Yang pertama biasanya pelatihan public speaking. Bagaimana cara perempuan itu mengekspresikan dirinya di depan halayak ramai seperti itu. Yang kedua tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang wanita itu bisa memimpin, gak hanya laki-laki. Biasanya kita tahu bahwa seorang petinggi harus laki-laki, seorang gubernur harus laki-laki, presiden harus laki-laki.